ajak kita semua, kita bangkit berdiri, kita pujikan nyanyi ini sama-sama. Tepuk tangannya semuanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa Dia? Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Raja segala raja. Haleluya. Are you ready to praise God even more? I want to hear your voice. You can repeat after me after this, okay? Whoa. Whoa. Oh. When things have got me down and no one is around, I've got Jesus, I've got Jesus. When life's a mystery and peace is what I need, I've got Jesus, I've got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. Whoa. Whoa. Oh. When things have got me down and no one is around, I've got Jesus, I've got Jesus. When life's a mystery and peace is what I need, I've got Jesus, I've got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. I want to hear your voice, come on. Everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. Everything's okay, everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright. I've got Jesus in my life. 'Cause I've got Jesus in my life. 'Cause I've got Jesus in my life. One more time, come on. 'Cause I've got Jesus in my life. Yay! Praise the Lord, we're going to sing because we have peace, love, and joy in our souls. Amen? Come on, let's follow our moves, okay? I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain,
bersama-sama mari kita sembah Bapa. Kita mau undang Allah Roh Kudus buat masuk dalam hati kita, buat menjamah setiap kita. Kita mau menyembah Tuhan pada waktu ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi sama-sama, ayo kita nyanyikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong
kembali lagi dalam petualangan Lily, si semut hitam kecil. Apa adik-adik masih ingat perjalanan Lily sampai di mana? Minggu lalu, Lily sudah berpisah dengan Kiki, si semut merah yang sudah menemaninya dalam perjalanan. Dan saat ini, dia sedang berjalan ke rumah barunya. Akankah dia berhasil sampai di rumah barunya? Yuk kita saksikan sama-sama ya. Sekarang aku ada di mana? Kenapa sepi sekali? Rasanya aku tersesat. Hei, siapa itu? Wah, ada teman baru. Aku selalu ingat untuk menyapa dan berkenalan duluan. Hai, namaku Lily. Siapa namamu? Hai Lily, aku Ladybug. Kamu mau kemana? Aku mau pergi ke orchard. Aku mau mengantarkan hadiah kepada temanku di orchard. Tapi aku tersesat dan aku tidak tahu cara keluar dari hutan ini. Wah, kebetulan sekali. Tempat tujuan kita sama. Bagaimana kalau kita keluar dari hutan ini bersama-sama? Yuk! Oke, setuju. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Lily, kenapa kok kita tidak sampai-sampai? Bagaimana ini? Tenang Ladybug, kita pasti bisa keluar dari hutan ini. Tapi ada dua jalan, ke kanan atau ke kiri. Kita pilih mana Ladybug? Aku tidak tahu. Terserah kamu saja. Aku akan mengikutimu. Bagaimana adik-adik? Kita harus pilih jalan ke kanan atau jalan ke kiri? Bagaimana nih Lily? Ayo, kita mau kemana nih? Oke, kayaknya jalan kanan. Kita ke kanan saja Ladybug. Ayo Oke. kita jalan. Aku ikut kamu. Lily, kenapa kok kita tidak sampai-sampai? Kita pasti salah jalan. Aku tidak tahu Ladybug. Rasanya aku salah pilih jalan. Kamu bagaimana sih? Kenapa kamu pilih jalan yang kanan? Lihat, sekarang kita semakin tersesat di dalam hutan ini. Semua ini salahmu. Bagaimana ini? Hai, kamu kah itu Lily? Hai, kamu siapa? Ini aku Momo. Dulu kamu menolongku saat aku masih menjadi ulat dan sekarang aku menjadi kupu-kupu. Ini semua berkat bantuanmu Lily. Terima kasih ya. Wah, kamu cantik sekali. Senang bertemu denganmu. Hey, hey, hello my new friends. It's time to play together and have fun. It's time to play together and have fun. Ngomong-ngomong, sedang apa kalian di sini? Kita sedang berusaha keluar dari hutan ini. Tapi karena Lily salah memilih jalan, kita semakin tersesat di dalam hutan ini. Oh, jadi begitu. Kalian tunggu dulu di sini ya. Ladybug, maafkan aku ya kalau aku salah memilih jalan.
Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting sekarang kita memikirkan cara kita keluar dari hutan ini. Tapi bagaimana? Teman-teman. Ternyata jalan yang kalian pilih ini memang sedikit lebih jauh, tapi sebentar lagi kalian akan keluar dari hutan ini. Kalian tinggal jalan sedikit lagi ke semak-semak itu, kalian bisa keluar. Wah, benarkah? Syukurlah kalau begitu. Iya, kalian tenang saja. Di saat seperti ini, kalian tidak perlu saling menyalahkan. Kalian harusnya saling membantu dan juga berkata-kata yang baik. Lili, maafkan aku ya. Aku memarahimu dan menyalahkanmu. Padahal kamu telah baik kepadaku. Kamu menyapa aku terlebih dahulu dan mengajakku berjalan bersama-sama. Mulai sekarang, aku akan memilih untuk berkata-kata yang baik dan bukan yang jelek. Tidak apa-apa Ladybug. Kita belajar I will talk nicely to my friend. Bersama-sama kita katakan ya. I will talk nicely to my friend. Mulai sekarang, aku tidak akan marah-marah dan menyalahkan orang lain lagi. Bagus sekali teman-teman. Kalian semangat ya. Jangan menyerah. Sebentar lagi kalian akan sampai. Terima kasih Momo. Kita mau lanjut perjalanan kita. Yuk Ladybug. Ayo. Bye-bye. Bye. Cangkul yang dalam. Menanam ya. Menanam apa? Aduh. Oh ya. Hai adik-adik Super Trooper. Ya. Senang sekali kakak ketemu kalian lagi hari ini. Ya. Yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Lipat tanganmu, tutup matanya ya. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berjumpa hari ini. Tuhan Yesus, biar firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan kami untuk setiap adik-adik kami ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, nah kakak tadi itu, kakak itu lagi mainan menanam. Ya, kakak tadi itu mau menanam semangka. Lihat bajunya kakak kayak semangka. Ya, menanam semangka. Nah, kalau kita mau menanam buah semangka, kita menabur benihnya pakai benih apa? Benih jagung? Ya, tidak bisa, ya kan? Kita pasti menanamnya pakai benih semangka, tanam, gitu kan. Nah, terus kita tunggu beberapa lama kemudian, pasti benih itu akan tumbuh dan buahnya seperti benihnya. Kalau benihnya semangka, pasti buahnya semangka. Kalau benihnya itu jeruk, pasti buahnya jeruk. Atau kalau benihnya itu anggur, pasti yang muncul buahnya adalah buah anggur. Begitu juga dengan mulut kita. Kalau mulut kita ini suka berkata-kata yang jelek misalnya, tahu nggak, mulut kita ini, perkataan kita itu seperti benih. Dan suatu saat benih itu akan berbuah. Kalau perkataannya jelek, buahnya pasti jelek. Kalian pasti nggak mau itu kan? Ya, kenapa? Kenapa? Yuk kita buka di Amsal. Ya, siapkan Alkitab kalian, Amsal 13 ayat 2a. Firman Tuhan berkata demikian, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Kalau mulut kita memperkatakan kata-kata yang tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Kalau perkataannya jelek, buahnya pasti jelek. Dan itu perkataannya tidak baik, yang jelek itu juga akan kita rasakan kembali loh. Ya, contohnya apa? Kalau kamu ya, misalnya di rumah, kata-katamu tidak baik. Misalnya kamu suka ngomel-ngomel di rumah, gitu kan? Suka aku di sini. Aduh, online terus. Ya, kalau kamu memperkatakan kata-katanya tidak baik, pasti kamu akan merasakan, iya ya, aduh, nggak suka, bener-bener nggak enak, betul kayak gitu. Nah, sebaliknya, kalau kata-katamu itu adalah kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang
menyenangkan, pasti apa? Beda hasilnya. Apalagi kalau kamu tuh bilang sama temenmu, kamu punya teman gitu misalnya, ya teman tetangga, hai, halo, gitu. Hai, wah kamu hari ini luar biasa, bajumu bagus ya, wah kamu ganteng, atau kamu hari ini cantik sekali. Kalau kamu mengeluarkan kata-kata yang baik seperti itu, kira-kira temanmu responnya apa? Pasti responnya jadi baik. Oh iya, aduh, aku juga senang ketemu sama kamu loh. Wah, kamu juga ganteng, kamu juga cantik hari ini. Pasti apa? Hasilnya juga baik. Ya, nah adik-adik, kita itu harus menjaga perkataan kita. Kita harus pilih benar-benar kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Jangan sampai sembarangan. Kalau kita memperkatakan kata-kata sembarangan, buahnya apa? Wah, sembarangan. Kalau kata-katanya jelek, hasilnya jelek. Mau nggak menerima hasil yang jelek, hasil yang tidak baik dalam hidupmu? Atau itu pasti apa? Membuat hidupmu tidak enak. Ya, jaga perkataanmu. Caranya ada 2. Yang pertama, jaga kata-katamu supaya kamu tidak menjelek-jelekkan orang lain. Atau apa? Kamu bilang temanmu itu, wah, kamu gara-gara kamu kita jadi mengalami ini. Ingat tadi dramanya. Ya, si itu Ladybug bilang, ini semua gara-gara kamu kita tuh jadi tersesat. Aduh, itu. Terus akhirnya apa yang terjadi? Mereka karena merasa tersesat dan mereka terpuruk gitu kan. Aduh, ya sudah, akhirnya mereka lemes gitu kan, jalan. Aduh, kita nggak mungkin keluar. Malah semakin apa? Semakin banyak kata-kata yang negatif itu keluar, kata-kata yang jelek itu keluar. Gara-gara apa? Kita tadi gara-gara Ladybug bilang menyalahkan si semut. Nah, gara-gara apa? Ladybug menjelek-jelekkan si semut. Gara-gara kamu. Itu. Mau nggak adik-adik mengalami seperti itu? Pasti nggak mau. Oleh karena itu, jangan keluarkan kata-kata yang menjelek-jelekkan atau kata-kata yang menyalahkan. Ya, jangan. Terus diganti apa, Kak? Tapi kan memang dia salah, Kak. Itu salahnya dia. Ya sudah, kalau memang salahnya dia, kita tidak perlu menambah-nambahinya, ya kan? Kalau orang itu merasa bersalah sudah cukup, dia sudah mengalami penderitaannya, ya kan? Dia mengalami, aduh iya sorry ya, maaf ya. Nah sudah, dia itu sudah sedih, nggak usah kita itu tambah-tambahin, betul nggak? Ya, malah apa? Seharusnya kata-kata yang keluar gimana? Ya nggak apa-apa, sudah, ya sudah, kita anggap aja kita lagi keliling-keliling. Ya kalau kita jadi semutnya tadi, bilangnya sama Ladybug, Ladybug jangan marah-marah, ya kan? Anggap aja kita lagi jalan-jalan dah, gitu. Nah pasti apa? Suasananya akan lebih menyenangkan kalau kamu seperti itu, betul nggak? Iya, sama juga ketika kamu sama teman-temanmu. Keluarkan kata-kata yang baik, jangan saling menyalahkan. Kalau kamu saling menyalahkan, kamu, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu. Dan akhirnya apa? Ya, nggak mau berteman. Temannya berkurang satu lagi gara-gara kita suka menjelek-jelekan. Gara-gara kita suka menyalahkan. Jangan ya, kita mau punya banyak teman. Ya, katakan sama-sama dengan kakak. I will talk nicely to my friends. Sekali lagi. I will talk nicely to my friend. Ya, gitu. Terus yang kedua, kita mau dengarkan cerita Alkitab berikut ini. Oke. Kisah Alkitab hari ini diambil dari kitab Yosua 1. Yosua menggantikan Musa. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu meninggal, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Perintahkanlah kepada bangsa itu untuk bersiap-siap, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maka mereka mengumpulkan orang Israel untuk bersiap-siap. Setelah bangsa Israel berkumpul, berkatalah Yosua kepada suku Ruben, Gad, dan Manasye, katanya, Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Tuhan Allahmu akan mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata, dan haruslah menolong mereka. Mendengar perkataan Yosua itu, maka berkatalah mereka mendukung Yosua. Segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Tuhan Allah kiranya menyertaimu seperti Ia menyertai Musa. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Demikianlah Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan menggantikan Musa. Dan seluruh bangsa Israel ikut mendukung Yosua dengan mengucapkan kata-kata yang menguatkan Yosua. Kalian tadi sudah dengarkan? Nah, ceritanya tentang bangsa Israel. Bangsa Israel, apa yang dia lakukan terhadap Yosua? Mereka memberikan kata-kata semangat ya untuk Yosua. Itu yang kedua. Kata-kata apa yang harus keluar dari mulut kita? Kata-kata yang memberikan semangat. Ya, kalau bangsa Israel bilang kepada Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. You can do it. Kamu pasti bisa. Kami akan patuh sama kamu. Iya, dan hasilnya bangsa Israel berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Ya, gak ada yang berani sama bangsa Israel. Kenapa? Karena ada perkataan penuh semangat tadi. Perkataan yang memberikan semangat untuk Yosua. Adik-adik tahu, ternyata perkataan semangat itu bukan cuma perkataan yang biasa loh. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau perkataan kita itu adalah perkataan yang baik, berikan semangat, itu adalah perkataan firman. Tahu nggak kalian? Kita buka. Nah, ini kakak sudah siapin. Roma 10 ayat 17. Mana tadi 17? Ya, Roma 10 ayat 17. Kakak bacain aja ya. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, adik-adik, gunakan kata-kata kalian untuk membangkitkan iman. Yaitu apa tadi? Pakai apa? Kata-kata semangat. Kata-kata semangat itu bisa membangkitkan iman dari orang yang kita kasih kata-kata itu. Maksudnya apa sih kakak ini? Contohnya kayak tadi loh, bangsa Israel, ya kan? Bangsa Israel itu bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Wah, langsung apa? Yosua ketika dia menerima perkataan itu, dalam hatinya apa? Oh ya, aku pasti bisa. Ya, aku pasti bisa. Itu membangkitkan iman di dalam hatinya. Ya, apalagi kalau yang diucapkan itu adalah kata-kata firman Tuhan. Nah, pasti apa? Wah, membangkitkan iman, bukan cuma iman, kekuatan dalam hidupnya. Teman-teman kalian, kalau kalian ucapkan itu untuk teman kalian. Misalnya teman kalian lagi sakit gitu kan. Aduh, aku gak enak badan hari ini. Itu temanmu bilang. Terus, sebagai teman yang baik, apa yang harus kalian ucapkan? Sini, tak doain ya. Aku doain. Tuhan Yesus itu sudah menyembuhkanmu. Tuhan Yesus sudah membayar setiap sakit penyakitmu dulu 2000 tahun yang lalu. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu pasti sembuh. Sini, ayo tak doain. Gitu. Ya, kata-katamu akan memberikan iman.
Dan temanmu yang kamu doakan, yang kamu berikan kata-kata itu jadi semangat. Oh ya, aku pasti bisa sembuh. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan aku. Gitu. Kalau ada temanmu yang sedih misalnya, apa yang kalian bisa lakukan? Bilangin, it's okay ya. Tuhan Yesus akan memberikan kamu kekuatan. Ya, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhan itu sayang sama kamu. Tuhan itu mengasihi kamu. Everything will be alright. Ya, jangan sedih lagi ya. Bilang gitu sama teman-teman kamu. Ya, kalian pakai mulut kalian untuk apa? Mengucapkan kata-kata yang penuh semangat, kata-kata yang penuh dengan iman. Supaya apa? Kalian bisa membangkitkan kembali teman-teman kalian yang sedih, yang sakit bisa sembuh. Ya, yang patah semangat, wah, bisa bersemangat lagi. Ya, kalau mereka yang misalnya gini, ada kamu ketemu sama teman-temanmu yang nilainya kalau ujian tuh jelek-jelek gitu kan. Kalian juga bisa bilang, ayo kamu berdoa, Tuhan Yesus itu bisa mengubahkan. Ya, Tuhan Yesus bisa memberikan hikmat supaya kamu bisa dapat nilai yang lebih baik lagi. Bilang sama teman-teman kalian, perkatakan kata-kata yang penuh iman, kata-kata semangat, kata-kata firman Tuhan loh itu. Ya, jangan lupa ya, kita semua mau dipakai Tuhan untuk memberkati teman-teman kita dengan perkataan kita. Yuk, ikuti kakak. I will talk nicely to my friend. Sekali lagi, I will talk nicely to my friend. Ya, sekarang kakak undang kalian bangkit berdiri. Ayo, kita mau datang sama Tuhan. Ya, ayo kalian bisa ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan setiap perkataan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai Tuhan mulut dan bibir kami Tuhan, lidah kami, pakai hati kami Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut kami, apa yang keluar dari hidup kami ini Tuhan, bisa memberkati setiap teman-teman kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kata-kata yang kami ucapkan adalah kata-kata firman Tuhan. Kata-kata yang kami ucapkan adalah kata-kata yang memberikan semangat. Kata-kata yang kami ucapkan itu membangkitkan iman di dalam kehidupan teman-teman kami Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi berkat untuk teman-teman kami Tuhan, untuk keluarga kami juga bahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kalian angkat tangan kalian, terimalah berkat, terimalah kasih sukacita, terimalah damai sejahtera, terimalah firman Tuhan yang terus berkata-kata dalam hatimu, yang terus akan keluar melalui mulutmu, perkataan-perkataan yang dipakai oleh Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Wow, karena hari ini kita memperingati Father's Day, so untuk activity kali ini kita akan sama-sama membuat kartu ucapan untuk papa atau dedi kita. So, alat-alat yang diperlukan adalah ini dia. Cukup simpel ya. Siapkan kertas. Di sini Kak Monik siapin kertas ukuran A6 atau kertas folio HVS itu yang dibagi menjadi 4. Ya, di sini Kak Monik sudah siapin. Lalu caranya lipat kertasnya menjadi 2. Ya. Kalau sudah, ambil gunting, kita akan potong di bagian ini ya, kira-kira 2 cm dari atas. Lalu kita potong sedikit. Di sini, sedikit aja ya. Kira-kira ya 3 cm, 2-3 cm. Lalu di bagian sebaliknya juga sama. 2-3 cm. Oke, kalau sudah, nih ya, lihat ya. Oke, kalau sudah, kalian buka kartunya, lalu yang bagian bawah kita akan potong sampai habis, ya. Khusus yang bagian apa? Bawah, ya. Kita potong.
Nih. Nih ya. Buat apa Kak? Ya ini untuk membuat kerah bajunya. Nih ya caranya. Lipat ke tengah. Oke, sudah jadi nih kerah bajunya. Lalu kita akan siapkan dasinya ya. Untuk membuat dasinya kalian perlu kertas apapun, boleh kertas origami atau kertas putih seperti ini. Lalu kalian gambar dasinya. Nih Kak Monik akan tunjukkan cara menggambar dasinya ya. Di sini tidak ada ukuran yang khusus, tapi ini kira-kira aja. Ini dasinya kira-kira ini 1 cm ini. Lalu bentuk seperti apa ini, garis miring, lalu garis miring lagi ke bawah. Ini cukup mudah bukan? Kalian pasti bisa di rumah ya. Kalau sudah gambar dasi, kalian bisa gambar dasi ini dengan gambar dan warna-warna. Ini contohnya ya, boleh di garis-garis, boleh di warna-warna, atau mau pakai dasi kupu bentuk pita nih seperti ini. Ini juga boleh ya, terserah kreasi kalian. Kalau sudah digunting nih, jadilah ini nih. Kak Monik sudah siapkan yang sudah bergambar rainbow, karena Kak Monik suka banget dengan rainbow ya. Lalu kita tempelkan ke kartu kita, bisa pakai double tip atau pakai lem. Sini di bagian tengah ya. Nih. Oke, kalau sudah kita akan mulai mendesain menggambar bajunya ya. Boleh terserah kalian. Di sini Kak Monik akan menggambar kancing di bagian kerah. Lalu di bagian bawah kancing. Lalu Kak Monik juga akan tambahkan saku di bagian ini kanan. Oke, kalau sudah, ini sudah selesai nih kartunya. Kalau sudah, kalian bisa tuliskan kata-kata yang terbaik buat papa kalian. Mau ucapin Happy Father's Day, Love You Daddy, seperti yang sudah Kak Monik lakukan ini. Ya, Happy Father's Day, Love You Daddy, The Best Dad, atau apapun. Dan berikan ini ke papa kalian. Oke? Good job semuanya. See you and God bless you. Adik-adik, saat ini Lily dan Ladybug belum berhasil keluar dari hutan itu. Apakah kalian bisa membantu mereka? Caranya mudah sekali. Kalian pilih jalan yang menunjukkan kata-kata yang baik ya. Ingat, I will talk nicely to my friend. Kalian bisa membantu mereka untuk keluar dari hutan. Post jawabannya ke Instagram dan tag @EagleKidsGMS. Apakah mereka akan berhasil keluar dari hutan ini? Kita saksikan minggu depan ya. See you!